saya teruskan. Faslun fil ihsan bil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, ma min muslimin yaghrisu ghorsan ila kana ma ukila minhu sadaqatan wa ma suriqa minhu sadaqatan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma akala sabu fa walahu sadaqah. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sedekah. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriqa minhu ya sedekah. Yang dicuri pun nanti berstatus sedekah. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditabuhi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu titik perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin atau nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri akan karuan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suri kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh. Itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, temen yang akrab gitu kok, gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakta itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu. Ya. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fakta itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'athah. Fikih itu bakas bek apa? Mu'athah. Bek mu'athah itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi, harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikutian dengan jadi hakim itu kata baik penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual, karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Makanya kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai batalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng begini pinten? 1.000 dek, niki dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi.
Bu, ini pinten. Oh ini tela goreng harganya pinten 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rede yang uang. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Gitu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil satu pamit mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok kena butuh yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak? Kamu itu nggak nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako yang dicuri pun berstatus sedekah karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas ini hadis sahih wa ma surika minhu sedekah. Terus wa ma akalas sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba. Saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai ada pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar tas punya apa? Pinjem apa gasap? Nak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kalau itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa? Harga. Karena kalau akad-akatan terus kan capek nih yang bagulnya ini. Aku tuh dia gua gading bentuk gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Wesel itu gak pernah diwesel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Wesel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai situ karena takut uangnya itu ketuker. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak gitu? Misalnya Wesel online. Yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah ini
bisa panjang kalau secara makanya begitu ada bab nanya bab ulima itu ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima itu kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu tuh gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh kok tak kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi.